Oke guys, bertemu lagi di channel kita Rizky Channel Manuel. Di kali ini kita buat video mengenai Honda Supra GTR. Pemakaian di kilometer ini udah 80.000 guys ya, ini motor. Kilometernya ini udah sejauh jalan di 80 km. Ini kita lagi road trip. Nah, ceritanya balik kampung dari Pontianak ke Tapang. Sejauh ini udah 200 km kita menempuh. Kita berangkat tadi itu sekitar jam berapa guys? Sekitar jam 10. Minyak kita pakai selalu Pertalite guys ya. Jadi ya, motor ini tuh pemakaian di kilometer 80.000. Apa aja kendalanya selama pemakaian sejauh 80.000? Nah, di sini kita membahas tentang motor ini sendiri. Jadi ya, motor ini sama sekali nggak ada kendalanya. Mesin nggak ada rewel, mesin olinya nggak ada rembesan, mesin kering, snapot, bahkan nggak ada asap-asap oli, bahkan asap dari olinya lah ibaratnya. Tenaganya masih oke. Pokoknya ini motor memang benar-benar bandel sih. Jujur kalau dibandingin sama yang di depan kita, M-Making, gua pilih Honda Supra GTR. Kenapa? Karena buat road trip ini lebih enak sih, karena giginya ada 6. Jadi buat nyelap-nyelip itu dari gigi 4, 5, 6 tarikannya lebih berwibawa dibandingkan M-Making yang giginya cuman mentok di 5 aja. Jadi ya, semenjak motor ini dipakai, bahkan mungkin ini sebulan ada 2 kali, bahkan 3 kali Pontianak ke Tapang. Ya jadi ini motor sih dibilang capek juga sih, karena memang sering dibawa jalan jauh, seminggu sekali. Kemarin kita pulang ya, tapi tidak masalah karena kita selalu pakai oli mahal juga. Jadi ya buat nggak bisa guys, karena kita megang HP guys, takut jatuh juga HP-nya. Banyak juga orang pulang tuh ya, jadi takut apa gimana gitulah ya, karena kita selalu juga pakai oli impact juga guys. Jadi buat motornya sih nggak bandel lah, nggak rusak lah, melainkan bandel. Mesinnya ini halus, nggak ada bunyi kasar-kasar, itu nggak ada. Apalagi kita selalu pakai minyak yang lumayan sedikit mahal, itu pakai Delta Loop ya. Kita selalu pakai oli di kilometer 2000 lebih ya. Ini kilometernya karena ini udah jalan 80.000, jadi tinggal 1000 km ini harusnya diganti oli lagi. Karena bukan apa guys, ini perjalanan lumayan jauh, bukan apa-apa. Karena kita nggak mau yang nggak gimana gitu ya, karena kita nggak mau ngambil resiko lah, karena telat ganti oli motor jadi susah diajak perjalanan jauh, mesin agak berat. Sejauh ini kalau kita ganti oli tertib teratur, mesin motor juga enak dibawa gitu, nggak ada kendala lah ibaratnya. Jadi ya gitulah tentang video kita kali ini ya, membahas tentang Honda Supra GTR pemakaian di kilometer 80.000. Bagi teman-teman yang punya Honda Supra GTR, bagaimana perawatannya? Menurut gua sejauh ini pemakaian 80.000, ini mesin gak ada bandel. Kalau di bagian kaki-kaki depan, ban depan ya jelas sudah berapa kali, mungkin udah nggak kehitung ganti ban ya, karena ini motor udah lumayan lama juga, udah berumur, udah 5 tahun nih, 6 tahun nih motor ini ya. Jadi ya kalau masalah ganti ban, ganti kelahar, ganti segala macam, mungkin ini motor udah nggak kehitung lagi guys ya. Karena mungkin ganti ban itu udah berapa kali itu nggak kehitung, ganti kampas rem juga udah berapa kali nggak kehitung, kelahar juga udah berapa kali nggak kehitung. Jadi kalau masalah itu nggak kehitung, bahkan ganti oli juga udah nggak bakal kehitung. Mungkin kalau dihitung-hitung uangnya itu udah berapa puluhan juta untuk biaya perawatan di motor ini. Meskipun ini motor udah jalan 80.000 guys, buat
dibawa jalan jauh ini masih enak sih, nggak gimana-gimana. Meskipun kilometernya udah gondrong, dia selalu jalan. Ibaratnya kalau mobil itu taksi travel lah ya, sering jalan terus, jadi kilometernya udah panjang. Tapi ini motor masih enak loh, tuh buat nanjak-nanjak, bawa barang sebanyak ini tuh masih oke di gigi 6. Bahkan kita di belakang mobil ini kita nggak perlu ganti gigi guys, karena masih ada tenaganya. Cuman ya kalau dibilang buat gimana kita nggak bakal dimodif lah ya, karena ini memang motor untuk diajak kerja juga, udah nyampe kampung ini. Jadi kalau kita modif nantinya bakalan rewel lah, apa-apa aja spare partnya yang harus diganti, karena kita nggak mau ambil resiko guys gitu. Oke lah guys ya, gini aja tentang video kita, karena kita masih jauh perjalanan kita menuju ke Ketapang, membutuhkan waktu sekitar 3 jam lebih lagi ya kalau di sini. Oke, terima kasih.